Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Dwi Putri, NIM 2310862039. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai klasifikasi, proposisi, dan kesalahan berpikir atau falasi dalam mata kuliah Dasar-Dasar Logika dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Taufan Arifuddin SOS MA. Baik, langsung saja yang pertama yaitu klasifikasi. Klasifikasi merupakan penyusunan dalam kelompok atau golongan berdasarkan kesamaan, perbedaan, manfaat, dan ciri morfologi dan anatomi. Dalam klasifikasi ada yang disebut kelas klasifikasi. Kelas klasifikasi ini terbagi dua. Yang pertama, klasifikasi alamiah, yaitu klasifikasi yang ditentukan oleh susunan kodrati, sifat, dan keunikan alaminya atau dasarnya. Contoh, pengklasifikasian hewan berdasarkan cara berkembang biaknya. Ada yang bertelur dan ada yang melahirkan. Yang kedua, klasifikasi buatan, yaitu pengelompokan objek berdasarkan aturan atau karakteristik yang ditentukan oleh manusia. Klasifikasi buatan ini terbagi dua. Yang pertama, klasifikasi indeks, merupakan pengelompokan sesuatu berdasarkan ciri-ciri eksternal objek tersebut. Contohnya katalog buku di perpustakaan. Yang kedua, klasifikasi diagnostik, disebut juga klasifikasi perantara, yaitu gabungan antara kodrati dan buatan yang bertujuan untuk mengidentifikasikan objek. Contohnya, klasifikasi yang dilakukan dokter saat memeriksa suatu penyakit pasiennya. Selanjutnya ada proposisi. Proposisi adalah pernyataan mengenai hal-hal yang dapat dinilai benar atau salah. Terdapat 3 unsur dalam proposisi. Yang pertama, term subject atau disebut term S, yaitu term yang disebutkan adalah terdiri atas orang, benda, tempat, atau perkara hal yang dikatakan. Yang kedua ada term predikat atau term P, yaitu perkara yang dinyatakan dalam subjek. Unsur ini menjelaskan apa yang diakui atau disangkal tentang subjek. Yang ketiga ada copula, yaitu kata yang menghubungkan subjek atau predikat. Adapun jenis proposisi, berdasarkan luas termnya atau proposisi A, E, I, O. Proposisi A, E, I, O ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, proposisi A. Pada proposisi ini, term S berdistribusi dan term P tidak berdistribusi. Contoh, semua manusia adalah makhluk hidup. Maksudnya, pada term S yaitu semua manusia meliputi seluruh cakupan manusia. Oleh karena itu, term S berdistribusi. Yang term P yaitu makhluk hidup tidaklah menunjuk kepada semua jenis makhluk hidup, karena tidak semua makhluk hidup adalah manusia. Jadi term P tidak berdistribusi. Selanjutnya proposisi E. Proposisi ini term S berdistribusi dan term P berdistribusi. Contoh, semua manusia bukanlah Tuhan. Maksudnya, term S yaitu semua manusia meliputi seluruh cakupan manusia. Oleh karena itu, term S berdistribusi. Yang term P yaitu Tuhan juga menunjuk kepada semua Tuhan, karena dalam proposisi negatif predikat tidak membatasi atau tidak dibatasi oleh subjek. Jadi term P juga berdistribusi. Yang ketiga, proposisi I. Proposisi ini term S tidak berdistribusi dan term P juga tidak berdistribusi. Contoh, sebagian manusia adalah perempuan. Maksudnya, term S yaitu sebagian manusia tidak meliputi seluruh cakupan manusia. Oleh karena itu, term S tidak berdistribusi. Yang term P yaitu perempuan hanya menunjuk kepada sebagian manusia, tidak semua. Jadi term P juga tidak berdistribusi. Yang keempat yaitu proposisi O. Proposisi ini term S tidak berdistribusi dan term P berdistribusi. Contoh, sebagian manusia tidaklah cerdik. Maksudnya, term S yaitu sebagian manusia jelas juga menunjukkan tidak meliputi semua manusia. Jadi merupakan term S yang tidak berdistribusi. Yang term P yaitu cerdik meliputi semua ekstensi dari yang cerdik itu.
karena ia tidak membatasi dan dibatasi oleh term subjek. Jadi term predikat atau term P itu berdistribusi. Selanjutnya ada kesalahan berpikir atau falasi. Kesalahan berpikir disebut juga logical fallacy, berasal dari kata falasia atau falasi dalam bahasa Yunani dan Latin yang berarti sesat pikir. Contohnya, misalnya seseorang berpikir bahwa tiap kali dia mencuci mobilnya, pasti akan turun hujan setelahnya, padahal itu sama sekali tidak ada kaitannya. Ada beberapa faktor penyebab kesalahan dalam berpikir. Kesalahan karena melanggar ketentuan dan hukum logika, seperti argumen tidak logis, salah arah, dan menyesatkan. Yang kedua, kesalahan karena ambiguitas dalam bahasa yang digunakan. Dalam logika, adanya kata-kata yang disebut homonim, yaitu kata yang memiliki banyak arti. Contohnya seperti kata tahu dalam makanan dan tahu dalam pengetahuan. Selanjutnya, kesalahan karena argumen memuat premis-premis yang tidak berhubungan atau relevan dari kesimpulan yang akan dibuat. Dengan kata lain, kesimpulan tidak dapat dibentuk dari premis-premis yang ada. Falasi atau kesalahan berpikir terbagi 3, yaitu kesalahan formal. Kekeliruan formal adalah suatu bentuk pemikiran yang salah yang mempunyai bentuk luar yang sama dengan suatu argumen yang sah. Yang kedua, kesalahan informal. Pada kesalahan informal, tidak terjadi pelanggaran terhadap aturan-aturan formal dalam berargumen. Meskipun demikian, kesimpulan yang diajukan atau ditarik sesungguhnya tidak mendapat dukungan premis-premis yang diajukan dalam argumen yang bersangkutan. Yang terakhir yaitu kesalahan penggunaan bahasa. Kesesatan ini terjadi karena kurang tepatnya kata-kata, frase-frase, atau kalimat-kalimat yang dipakai untuk mengekspresikan pikiran. Mungkin sekian dulu penjelasan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.